Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Selat TV dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keberkahan di pagi yang mulia ini. Selawat dan salam mari kita kirimkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan melanjutkan serial membaca buku. Pada seri ke-18 ini kita akan membaca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini kita sudah mengulas 3 bukunya. Pagi ini kita akan mengulas buku yang beliau tulis, yang beliau beri judul As-Sunnah Baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadis. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1994. Buku ini beliau tulis tahun 1989, lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya membaca buku ini pertama kali pada tahun 1997. Buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Studi Kritis atas Sunnah Nabi, diberi kata pengantar oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Waktu itu beliau belum profesor. Buku ini, hadirin yang Allah, beliau sebutkan di pendahuluannya, buku ini ditulis atas permintaan Pusat Kajian Islam di Amerika. Pusat Kajian Islam di Amerika itu meminta beliau sekitar tahun 1988 itu, meminta beliau untuk menulis bagaimana sepatutnya umat Islam itu menempatkan sunnah Nabi. Kenapa? Karena pada waktu itu ada sekelompok orang di antara umat Islam yang berdasarkan hadis-hadis ahad. Hadis ahad itu perawinya itu tidak banyak, kurang dari status hadis mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh sejumlah para perawi hadis yang dengan jumlahnya yang sedemikian banyak itu mustahil mereka itu berdusta. Misalnya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Tidak ada khilafiyah itu karena yang menyampaikan riwayatnya banyak. Ya. Tapi ada hadis-hadis misalnya tentang dajjal, tentang kekacauan menjelang hari kiamat, itu hadis ahad, sahih, ya. Tapi periwayatnya itu termasuk dalam klasifikasi hadis ahad. Nah, ada permintaan dari Pusat Studi Islam di Amerika itu agar Profesor Syekh Muhammad Al-Ghazali ini menulis kitab tentang hadis itu, sehingga umat Islam itu jangan sampai berpecah belah hanya karena ada hadis-hadis yang tidak dipahami betul, tapi itu dijadikan sebagai dasar perpecahan. Maka atas dasar itu beliau kemudian menulis kitab As-Sunnah Baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadis. Jadi kalau diterjemahkan, sunnah Nabi itu dalam pandangan ahli fikih dan dalam pandangan ahli hadis. Apa perbedaannya? Ahli fikih memandang hadis atau sunnah Nabi itu
sebagai dasar pembuatan hukum. Sedangkan ahli hadis melihat hadis itu dalam keseluruhan hidup Nabi itu. Ya. Tidak hanya dari aspek hukumnya, tapi siapa yang meriwayatkannya, bagaimana isinya, bagaimana kesesuaiannya dengan Al-Quran, bagaimana kedudukan hadis itu dengan hadis yang lain. Hadirin yang baca Allah. Dalam pengantar buku ini, Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau menyebutkan, memang Syekh Muhammad Al-Ghazali ini, beliau itu salah seorang ulama yang sangat menggugah, sangat inspiratif. Ketika dia menjelaskan itu, banyak orang yang tertarik untuk mengikutinya. Bahkan Quraish Shihab yang kita kenal sekarang menjadi salah satu ulama tafsir terkemuka, tidak hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Quraish Shihab mengatakan begini, ketika saya mengikuti kuliah Syekh Muhammad Al-Ghazali, kata beliau kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, dia sebutkan, ketika kami kuliah, saya mengikuti kuliah Syekh Muhammad Al-Ghazali, seringkali, kata beliau, seringkali tempat duduk kami itu diduduki oleh mahasiswa dari fakultas lain. Karena begitu banyaknya peminatnya, sampai kami yang mahasiswa asli di situ itu tidak punya tempat duduk. Karena ketika beliau mengajar itu dari fakultas lain juga datang ke situ. Itu kata Quraish. Hadirin yang mati Allah. Ada beberapa hal yang saya baca di buku itu, yang ketika saya baca buku itu, seakan-akan buku itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali hari ini. Contohnya apa? Sebutkan contohnya. Dia memotret kondisi umat Islam di Irak, di Aljazair ke tahun 80-an. Ada ulama-ulama yang berfatwa misalnya, kata beliau, ya, yang berfatwa misalnya mendasarkan hadis Nabi itu ada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan sering kita dengar tuh. Nabi itu mengatakan bahwa ada hadis riwayat tentang itu, memang kamu lebih tahu urusan kamu. Oleh sebagian ulama mengatakan bahwa itu artinya Nabi itu tidak mengurusi hal-hal yang lain, urusan politik atas rangkukamnya. Misalnya itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia katakan ada ulama-ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwa urusan politik kan urusan agama ya. Dilarang hubungi urusan agama atau politik. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, bagaimana mungkin ada umat Islam yang berani mengatakan politik urusan agama? Padahal, ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya baca di buku itu. Beliau tulis seperti kemarin dia tulis menyikapi keadaan kita. Padahal kamu tahu, katanya, kata beliau, yang akan mengatur urusan kamu, yang akan merumuskan aturan-aturan tentang hidupmu itu adalah orang-orang yang duduk di parlemen. Yang mereka duduk itu ada dipilih berdasarkan suaramu. Gimana mungkin ada umat Islam yang berpandangan begitu? Padahal ada kaidah usul yang mengatakan apa saja yang menjadi perantara untuk terlaksananya sesuatu yang wajib, maka itu statusnya menjadi wajib. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Syura, musyawarah, kata dia nih, musyawarah, syura itu perintah agama. Lalu bagaimana mungkin kamu akan membiarkan orang-orang yang duduk untuk bermusyawarah itu, sementara mereka itu orang-orang yang tidak tepat untuk duduk di situ?
bayangkan dengan situasi kita sekarang ini. Itu saya merasakan bagaimana jauh betul pandangan beliau tentang keadaan umat ini. Itu beliau tulis dalam buku As-Sunnah Baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadis. Lalu di bagian lain buku itu misalnya beliau sebutkan bagaimana dalam situasi umat Islam seperti sekarang ini, misalnya kondisi kita dalam bidang politik, dalam bidang budaya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, kondisi umat Islam yang sedemikian terpuruk ini, kata beliau, itu ada ulama-ulama yang menghabiskan berlembar-lembar buku, berjilid-jilid buku yang berbicara tentang keutamaan fakir, pentingnya meninggalkan dunia. Bukan berarti beliau mengatakan bahwa akhirat tidak penting, bukan, sama sekali tidak. Tapi bagaimana umat Islam itu berpikir secara proporsional. Bagaimana umat Islam itu melihat dunia ini dan memperhatikan akhirat itu secara berimbang. Akhirat itu penting. Tapi sekarang kita hidup di dunia. Akhirat itu penting karena kita, tetapi yang kita kerjakan di dunia ini, itulah yang akan mempengaruhi bagaimana kita hidup di akhirat. Itu kata beliau. Jadi hadirin mati Allah, buku beliau ini, buku yang dia tulis itu menimbulkan reaksi yang luar biasa. Bahkan disebutkan hampir tidak ada buku yang ditulis yang mendapat reaksi sedemikian luar biasa, kontroversial, pro dan kontra, selain dari buku yang beliau tulis ini. Karena buku itu, hadirin mati Allah, dalam waktu 5 bulan itu dicetak 5 kali. Jadi sebulan seger cetak. Bayangan seger cetak 10.000 nih. Ya. Dan bahkan buku beliau ini itu kemudian menimbulkan reaksi terbitnya 5 buku yang ditulis untuk mengkritik bukunya. Ya. Sehingga kalau kita baca yang bahasa Indonesia itu kadang-kadang isinya itu dengan komentar yang beliau sampaikan di buku-buku yang mengkritik buku itu, akhirnya beliau tanggapi di buku yang terbit di edisi berikutnya. Jadi buku ini luar biasa, membuka wawasan bagaimana harusnya umat Islam itu bersikap, memahami hadis-hadis Nabi. Sekarang misalnya di Indonesia saja, tengok YouTube misalnya, muncul pembahasan tentang akhir zaman. Bukan itu tidak penting, kata beliau. Tentang Dajjal. Dajjal itu memang ada disebutkan dalam hadis, bukan tidak ada. Tapi kimenlah energi tentangnya. Sementara kita hidup saat ini, persiapan yang harus kita lakukan, yang harusnya kita utamakan, terabaikan, maka umat ini tidak akan pernah bangkit. Beliau singgung juga bagaimana Zionisme menjajah Palestina, bagaimana kaum muslimin, bangsa Arab merespon tentang penjajahan Palestina. Beliau sampaikan satu kesimpulannya ketika beliau terjemahkan, mentafsirkan ayat misalnya surat Al-Anfal itu. Dan siapkanlah persiapan, ya, siapkan kuda-kuda yang gagah perkasa, yang dengannya menggentarkan musuh-musuh. Dia katakan, dulu memang kuda yang harus disiapkan, tapi sekarang, kata beliau, kita tulis 80-an, yang harus disiapkan itu bagaimana menyiapkan militer yang tangguh, persenjataan yang kuat. Waktu itu mungkin belum ada drone, menyiapkan drone-drone yang canggih, atau sekarang mungkin kalau era sekarang, bagaimana menyiapkan pasukan cyber, pasukan online. Kita baca sekarang bagaimana netizen Indonesia itu berhasil merusak reputasi Israel misalnya. Itu bagian dari perintah Quran itu.
menyiapkan pasukan yang kuat, pasukan online, pasukan dan lain sebagainya. Itu beliau tulis dalam buku yang diterbitkan tahun 1989. Jadi hadirin yang Allah, ada orang mengkritik Syekh Muhammad Al-Ghazali, ada orang mengatakan ini Syekh ini kan menolak hadis. Dan beliau katakan di sini, tidak ada tuduhan yang lebih menyakitkan saya daripada tuduhan yang mengatakan bahwa saya menulis buku ini untuk mengingkari hadis. Bahkan saya tulis buku ini untuk membersihkan kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami dan menempatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya tulis buku ini karena saya cinta betul dengan sunnah Rasulullah SAW, dan saya tidak akan membiarkan orang-orang yang menyalahgunakan sunnah untuk merusak umat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita pun sempat mengambil pelajaran dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bahwa hadirin yang Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bisa dilakukan dengan mengkaji, mengamalkan dan memperhatikan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.